Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Nama saya Oli. Saya mungkin segelintir orang yang senang otomotif dari zaman kuliah sampai sekarang. Kebetulan anak-anak saya juga ada yang menurun ke saya. Jadi istilahnya kita anak sama bapak sering jarang bareng. Ya, mobil ini saya pakai mobil Astina tahun 91. Mobil ini ceritanya saya sama anak saya memang mencari mobil yang lampunya flip-flop ya. Kemudian jatuhlah ke Astina. Tapi perjuangannya dapat mobil ini kurang lebih 4-5 bulan. Karena cari mobil ini di Jakarta dengan waktu beberapa bulan itu amat sangat susah. Akhirnya saya sama anak saya Daryl dapat mobil ini hunting dapat di Malang. Awalnya mobil ini putih, Om. Jadi rary look lah. Akhirnya dikit demi dikit kita ganti cat, terus suspensi, mesin terutama. Mesin alhamdulillah dipegang sama Om Bambang dari Bali Motor. Legend juga tuh pembalap zaman Sentul. Pertama kita naik cat. Setelah cat, baru benerin mesin-mesin dikit-dikit. Mengingat onderdil mobil ini agak susah-susah gampang. Makanya lebih baik di bengkel daripada di rumah. Karena untuk peremajaan dari spare partnya. Sebegitu sih Om. Sampai sekarang, akhirnya mobil ini kalau lagi di rumah kita pakai, kalau lagi nggak pakai kita taruh di Bali Motor untuk peremajaan. Seperti gitu Om. Mesinnya ini 1800 DOHC Om ya. Terus waktu dapet sudah manifold udah diganti, terus peremajaan di jeroannya lah Om, peremajaan. Tapi ya alhamdulillah 1, 2 mau ketiga masih bisa ya kayak zaman dulu Om. Untuk kaki-kaki, karena saya sama anak ini masih konsen di mesin, jadi belum ke kaki-kaki. Kaki-kaki baru ganti sok standar, terus pernya itu pakai per custom Om. Untuk peleknya pakai Remotek ring 17 9 inch rata, tapi ET-nya kecil 8, makanya itu keluar Om. Karena spakbor belakangnya banci, jadi kita nggak bisa main di situ. Dan karena Daryl seneng yang ya JDM yang Jepang yang anak-anak muda itu, sana kan masih ada yang ban-ban keluar gitu kan, nah, makanya ambil speknya kayak ke sana. Jadi agak keluar, agak donak tapi ceper gitu. Arahnya ke sana. Nggak ngeserol karena customnya, karena kita belum konsen di kaki-kaki, kita main yang keras Om, supaya nggak ngeserot. Nantinya kita mau coba, jadi masih statis nih Om. Nanti pun nggak akan statis, tapi kita mau mainin ya ember atau mau shocknya kita pakai apa, coilover atau apa kayak gitu Om. Ini pernya custom, tapi kebetulan dapat shock yang standarnya dia. Gitu Om, custom dan berarti pakai per apa terus dipotong Om. Tapi memang kayak zaman dulu Om, pakai stopper kayak gitu supaya ngejar supaya nggak ngesot, karena dia kan out ya Om ya, jadi supaya nggak ngesot. Itu sampai berempat aja masih nggak ngesot ya Om ya, karena kerasnya itu Om. Tapi memang nggak nyaman kalau kebetulan tinggal di Cinere kayak gitu-gitu, nggak nyaman sih Om. Tapi karena belum ngarah ke situ untuk bisa empuknya. Ya sementara seperti gitu Om. Dan si anak saya masih merasa nggak komen apa-apa, ya wes lah.
Awalnya memang si Daryl anakku itu pacarnya pop up, dengan keterbatasan dana dapatnya Astina. Begitu kita dandanin dikit-dikit, kita lihat tuh di YouTube atau apa, ada yang gantian, kadang ada yang kiri kanan gitu. Pas ke Bali Motor itu Om Bambang, aku ngomong, Om pengen deh kayak ini nih, si lihat YouTube-nya, beliau punya berapa modul, 6, habisin 5 atau 6 modul, akhirnya ketemu ini, tapi belum perfect sekali gitu. Spare part-nya susah-susah gampang Om. Untuk spare part mesin. Body part lumayan, tapi dulu sih kita sempat ngambilnya, nggak ada pikiran ke sana, tapi pikiran kita untuk interior Om. Dan alhamdulillah dapat interiornya, menurut aku mungkin udah lihat lebih dari 10 Astina, ini yang paling lumayan Om. Masih kenceng dashboard, terus bludrunya masih nyambung semua, nggak ada tempat bekas rokok, lebih ke situ. Ternyata setelah make, ternyata mesin juga agak PR juga untuk cari spare part. Kemarin cari pompa oli, itu baru 1,5 bulanan baru dapet, dan harganya lumayan kayak gitu-gitu. Makanya itu yang kadang-kadang lama di bengkel. Keluar kota kebetulan belum Om. Paling kita kalau ketemu teman-teman, sarapan minggu, meet up, dan lain-lain, ya sering ditanya orang. Kalau anak-anak zaman sekarang, banyak yang, ini mobil apa ya? Nggak tahu, tapi kok anak-anak yang tahun 90-an, mereka tahu gitu. Dan seneng sih Om, karena kan Astina sendiri nggak begitu banyak ya Om ya, kalau di Jakarta. Jadi ya alhamdulillahnya lumayan ada apresiasi lah Om untuk mobil ini. Maksudnya kita rawat dan lain-lain, dan alhamdulillahnya mereka apresiasi atas mobil ini. Tapi kalau misalkan kejadian lucu atau apanya ya kadang-kadang orang melihatnya kalau di parkir mall tuh pernah nih Om, dikira ini Supra atau apa, dikasih parkirnya yang lumayan nih, padahal dia nggak tahu nih mobil Astina. Itu sih Om, karena dari lampunya itu Om. Ya mungkin tahu beberapa teman yang kita senengnya memang membangun gitu kan. Terus begitu lihat Astina, wah ini zaman dulu, ini nih idola nih zaman Asia Afrika dan lain-lain. Boleh nih Om, boleh. Minta berapa? Waduh, minta berapa nggak berani Om. Ya udah, ntar kabar-kabarin kalau mau jual. Mungkin mereka juga karena tahu kita seneng bangun, terus kita pelihara, mereka nggak yang langsung, jarang yang kayak tadi berapa jual Bang, jarang. Tapi mereka pesennya adalah kalau mau dijual kabarin ya. Nah, seperti gitu sih Om. Jadi bukan nggak berani nawar, tapi tahu kalau kita memang kayak Om Anton yang seneng nyimpen gitu Om. Jadi ya bukan kita nggak butuh duit, bukan. Cuman lebih karena kita menghargai mobil dan menghargai proses, kita kan menyimpan nih Om. Nah, paling mereka pesennya adalah kalau sudah bosen, boleh ya, kabarin gue ya, gitu sih Om. Nah, kalau milih pelek ini beneran itu tadi yang saya bilang, karena Daryl ini anakku ini seneng yang celong-celong, terus saya mikir yang zaman dulu apa yang celong, salah satunya Remotech ini memang karena waktu itu juga dapat dari temen dengan perjuangan berbulan-bulan, akhirnya baru dilepas, terus jadi pelek jarangnya dapat, celongnya Daryl dapat, pengennya dia JDM yang keluar dapat. Gitu sih Om sebetulnya. Karena kalau misalkan pakai pelek sekarang banyak yang colong Om, cuma kan nggak sesuai dengan tahunnya ya Om ya. Tapi kalau pelek ini kayaknya masih sesuai dengan tahun mobilnya, kasarnya gitu Om. Interior masih dipertahankan karena masih bagusnya itu sih Om. Terus paling cuma setir, lampu baca. Kebetulan ini kan lampu speedometernya sudah digital masih bagus. Cuma kan kalau digital itu biasanya ada kayak pelapis kayak handphone itu apa namanya, kalau jatuh biar nggak, nah itunya kita udah dapat, nanti tinggal diganti karena
Kalau siang kelihatan ngebayang tuh Om, tapi dalamnya masih oke. Ada Om, komunitasnya Mas sudah Astina Modification atau apa gitu Om. Kita sering, bukan sering, pernah beberapa kali bareng-bareng gitu sih Om. Kalau ikut grup atau enggaknya, ya udah kayak ikut lah Om. Karena saya dari dulu zaman kuliah bukan nggak mau Om, nggak ikut grup-grup gitu, tapi pengennya main ke semua kayak gitu Om. Makanya aslinya kalau nggak salah ada 2 atau 1 gitu klubnya kayak gitu Om. Tapi saya sama Darren insya Allah main ke semuanya kayak gitu Om. Mungkin bukan pesan tapi sharing kali Om, berdasarkan yang kita pernah alami. Untuk kalau memang kita mau mencari suatu mobil yang agak populasinya sedikit, mungkin kita memang harus ngulik. Ya, makanya saya kan sama anak saya main ke beberapa teman-teman yang mobil-mobil retro dan lain-lain. Informasi dari situ dulu Om. Kalau kita udah waktu dulu Astina, oke cari Astina. Makanya kita dari teman-teman yang 90 atau retro atau apa cari informasi sembari kita harus mencari informasi juga plus minus dari mobil tersebut. Jangan sampai populasinya sedikit langka, jangan sampai underdeal-nya atau apapun jadi langka banget. Itu akan susah banget. Kalau Astina memang agak langka tapi masih ada, kalau ngulik spare part-nya masih ada. Itu makanya itu yang makanya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah ini masih bisa kok, spare part-nya masih ada, bukan tidak ada atau langka. Nah, gitu sih Om. Kita harus melihat itu mobil mau apa, cari bahannya yang masih proper, KTBC-nya nih mobil ini seperti apa. Nah, baru kalau memang udah fix, oke, ayo baru cari. Jadi A to Z-nya kita harus prepare dulu. Itu sih mungkin Om. Supaya jangan sampai kita kasarnya kecebur nih. Mobil, wah emang antik nih, jarang dan lain-lain, tapi spare part-nya udah nggak ada. Nah itu yang repot Om. Jadi alhasil malah jonggrok nih mobil gitu kan, nggak keurus atau apa karena cari spare part-nya susah. Kalau itu kan karena saya sama anak saya si Daryl itu Om. Kalau saya memang seneng yang mobil yang zaman dulu lah kasarnya, maksudnya bukan mobil kekinian. Satu Om, dikombin dengan anak saya ini walaupun dia masih SMA generasi zaman now, tapi dia seneng yang mobil seperti gitu juga Om. Klop Om. Makanya kita berdua ini akhirnya memilih si Astina ini seperti gitu Om. Jadi aspirasinya seperti gitu. Terus si Daryl juga senengnya JDM. Itu kalau kita kulik-kulik di YouTube atau mana, Jepang memang masih ada nih komunitas khusus Astina. Jadi masuk juga ke anak saya. Nama saya Daryl Pandita Irawan. Saya sekolah di Cikal Lebak Bulus dekat rumah Om Anton. Dan saya itu anaknya Om Oli itu yang viral, yang punya kijang berabus itu. Saat ini saya SMA kelas 2. Jadi mobil saya kan udah dibahas sama papaku, yaitu Mazda Astina. Alasannya aku milih mobil ini karena saya punya passion gitu buat mobil JDM. Saya pertama kali tahu mobil JDM itu dari nonton film Tokyo Drift Fast and Furious yang ketiga. Pertama kali aku nonton ya terinspirasi banget aku ini sama mobil yang ngedrift gitu-gitu. Terus aku sih suka culture Jepang juga, kayak menggabung mobil sama saya suka culture Jepang. Kan biasanya aku kan ikut sama papa tuh ke acara-acara mobil tuh. Kebiasaan lihat tuh ada mobil JDM yang pop up kayak RX-7, MK3 sama Toyota Celica. Kayak Om Anton pernah lihat tuh pertama kali tuh, aku pikir itu sih keren banget mobil JDM yang bisa pop up gitu. Ya aku kan pengen banget tuh punya mobil yang bisa pop up terus JDM. Terus ya aku sama papa sih nyari-nyari, tapi ya
Kan mobil yang pop-up gitu kan lumayan mahal. Aku kan pernah tuh lihat Andre Taulani tuh. Dia punya Mazda Astina tuh. Nah, aku kepikir, nah ini pop-up terus Mazda dari Jepang. Kan di rumah tuh papa ngoleksi mobil tuh. Tapi mobilnya gak ada yang Jepang gitu. Kayak ngoleksinya mobil Eropa-Eropa gitu. Kayak Mercy itu, terus sama BMW gitu, sama ya ada sih mobil Jepang ya Kijang, tapi kan Kijang bukan Jepang kan, ya Indonesia, kurang JDM gitu sih Om. Aku sih dapat inspirasinya itu dari YouTube sih Om, kayak nonton YouTube yang orang Jepang gitu yang ceper terus bannya agak celang gitu, itu sih keren. Terus aku biasanya minta papa kan, papa punya experience gitu sama mobil-mobil otomotif kan, dia orang otomotif. Ya udah aku ngobrol sama papa soal gimana bikin asin aku kayak JDM banget gitu sih Om. Paling sih ganti jok sih, pengen ganti jok biar kelihatan balap gitu sih, sama ya boleh pasang turbo biar kenceng gitu juga kayak mobil rally Om Anton gitu-gitu. Halo, nama saya Ivan Ramadana alias Mbah Pedia. Kali ini kita akan membahas Mazda Astina yang juga di luar negeri itu namanya juga dikenal sebagai Familia Astina di Jepang, kemudian juga 323F di Eropa dan juga 323 Astina di beberapa negara lain. Sebetulnya Mazda Astina ini bukan produk all new ya kasarnya. Dia ini masih satu platform dengan 323 generasi ke-7 atau yang dikenal dengan nama kodenya BG atau di waktu itu Interplay ya, 323 Interplay. Nah, tapi yang spesial dari Astina ini adalah bodinya. Dia bodinya itu 5 pintu fastback ya. Jadi belakangnya itu ada hatchback membuka. Dan dia cukup aerodinamis, terutama karena bagian depannya itu dia lancip dan pakai lampu pop-up, lampu yang ngebuka ke atas. Itu mobil resmi yang ada di Indonesia yang pakai lampu pop-up itu sangat jarang. Mungkin Astina satu-satunya yang massal ya, massal dalam arti diproduksi yang cukup banyak hasilnya. Terus kemudian juga belakangnya itu dia ada rear spoiler, jadi cukup aerodinamis. Dan hasilnya ini sangat bagus. Jadi koefisien drag-nya yang merupakan itu satuan buat ketahanan udara ya suatu benda untuk mobil, dia itu 0,32. Itu sangat rendah. Buat kasih komparasi, 0,32 itu untuk beberapa mobil seperti Honda NSX generasi pertama. Kemudian Ferrari California, itu mobil baru loh tahun 2000-an. Dan yang lebih kaget mungkin McLaren F1. Jadi kalau yang punya Astina sekarang bisa bilang nih, mobil gue ini sama dengan McLaren F1. Koefisien drag-nya, ini bener ya. Nah, terus kalau kita bicara nih kehadiran Astina ini ya cukup melambangkan era tersebut ya. Jadi ini mulai 80-an pertengahan itu ekonomi Indonesia sudah membaik ya. Jadi pabrikan ini mulai berani menawarkan mobil-mobil yang cukup aneh. Tanda arti bisa dia sporty, 2 pintu. Karena buat yang belum tahu pada waktu itu Indonesia itu wajib untuk merakit mobil jika mau jual mobil. Karena itu pabrikan biasanya nggak menawarkan banyak model. Karena kalau cuma jualannya berapa puluh aja nggak dirakit apa untungnya kan. Tapi karena ekonomi membaik maka muncullah mobil-mobil ya kalau di Jepang mungkin specialty car ya jatuhnya. Ya, dulu ada Nissan Sentra, RZ-1, terus ada Mazda MX-6, terus kemudian juga mulai ada kayak Corolla Twin Cam GT itu pakai 4 AGE, ada Laser TX3. Nah itu, dan salah satunya adalah Astina. Waktu itu Mazda cukup berani membawa Astina ke Indonesia. Sekaligus boleh dibilang ini seperti homologation special karena mereka pada akhirnya ingin membalapkan Astina. Cuma itu untuk nanti kita omongin dulu deh. Nah, untuk mesinnya sendiri kalau di Indonesia Astina hanya ditawarkan dalam satu varian, yaitu mesin 4 silinder 1800 cc, dia sudah DOHC 16 katup dan sudah electronic injection. Kodenya BP, itu salah satu mesin Mazda yang cukup bertenaga. Tenaga itu mencapai 140 horsepower, torsinya itu 184 Nm. Karena itu Astina ini termasuk mobil yang sangat kencang pada waktu itu, yang keluar dari showroom. Top speed-nya itu kabarnya bisa sampai 200 km per jam. Oh, itu cukup hebat ya, mengingat ini tahun 90-an lah.
Dan untuk transmisinya dia itu pakai manual 5 percepatan menuju roda depan. Dan ini benar-benar udah kayak mobil sport, suspensi full independent, MacPherson strut, pair coil, dan dia steering rack-nya sudah pakai rack and pinion. Jadi cukup akurat dan tidak perlu khawatir nih, mobil kenceng, remnya juga lumayan bagus, dia sudah pakai cakram di keempat roda. Dan Astina sendiri ini cukup mewah di zamannya, dia udah ada pakai fitur-fitur unik, speedometernya sudah digital, joknya adjustable, terus juga fitur-fitur udah banyak lah, power steering sudah, power window, electric mirror, ada defogger juga. Untuk produksi sendiri Astina itu dijual dari tahun 1989 sampai dengan 1994. Dan tadi kembali lagi, salah satu alasan Mazda memasukkan mobil Indonesia ini untuk balap. Jadi dia ikut di balap Grup N. Grup N itu untuk kelas, untuk mobil yang kasarnya mobil showroom, hanya dimodifikasi ringan. Itu bahkan di Ancol pun juga ada Teamworks-nya, dulu disponsor oleh perusahaan rokok Jarum Super, itu yang melakukan modifikasi itu Sigma Speed, dan kalian cukup legendaris ya, almarhum Soleh. Kemudian dia ikut rally juga, walaupun rally ya, seingat saya privateer aja. Era 90 mulai populer drag race. Jadi Mazda Astina juga ada yang pakai drag race, bahkan dulu ada juga mobil yang dia tuh full body strat carbon. Ini tahun 90-an loh, strat carbon tuh masih baru. Karena kalau tahu cerita Pagani aja kan dia mengundurkan diri Lamborghini karena strat carbon. Tapi waktu itu sudah ada yang bikin Mazda Astina full strat carbon buat drag race.